literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks lain, dan dunia yang lebih luas. Jadi itu adalah bagian daripada yang dinamakan literasi. Nah, berikutnya yaitu yang kedua, di mana kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan peserta didik dalam berpikir tentang teks dengan pendampingan daripada guru. Jadi di sini adalah guru mendampingi peserta didik dalam hal literasi yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak Ibu yaitu mengenai literasi itu kira-kira apa ya? Kalau menurut saya Bu, literasi itu mungkin suatu keterampilan yang dimiliki seorang individu, yaitu keterampilan berupa membaca, menulis, mendengar, atau memecahkan masalah sehari-hari dalam kehidupannya. Baiklah Bu, ternyata Bapak dan Ibu dari kegiatan kemarin dilakukan, literasi itu banyak hal. Tidak hanya mencakup tentang membaca saja ataupun menulis. Melalui tips multimodal, peserta didik mendapatkan sajian teks, yaitu yang berupa teks verbal saja, tetapi juga teks yang dipadukan dengan gambar. Contohnya, kita memakai buku, yaitu buku yang bermutu, yaitu memakai buku cerita yang bermutu, kan kita bisa menampilkan buku yang berdiskripsi. Dengan kita menampakkan gambar, kita tahu di dalam gambar buku cerita ini kan ada gambar, ada 1, 2, dan 3 orang. Nanti anak-anak bisa menyimpulkan dengan melihat gambar, bisa bercerita sedang apa mereka. Nah, baiklah, kita akan membacakan yaitu satu contoh membaca secara nyaring, Ibu Pak ya. Sekarang kita praktek langsung mengenai bagaimana cara membaca secara nyaring. Baiklah, dengan judulnya kita hari ini itu indahnya selalu bersyukur. Apa udah pernah baca Ibu mengenai buku yang judulnya indahnya selalu bersyukur? Ada mungkin di buku tema indahnya selalu bersamaan. Alhamdulillah kita sebagai manusia hidup itu lebih banyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama, nikmat sehat, yang kedua nikmat umur panjang yang Allah berikan kepada kita. Baiklah, buku ini yang judulnya indahnya selalu bersyukur, yang dikarang oleh Ambar Hidayatningrum, ilustratornya Andika Suryanto. Ya, sekarang mari saya bacakan itu contoh membaca secara nyaring. Assalamualaikum anak-anak. Inilah kisah seorang anak yang bernama Ismail. Teman-temannya bisa memanggilnya dengan Mail. Siapa nama teman yang ada di cerita ini? Ismail. Pintar Ibu. Ya, ia mempunyai 2 orang sahabat, namanya Hasan dan Aisyah. Ada berapa teman Ismail? 2. Siapa namanya? Hasan, Aisyah. Pintar sekali Ibu. Dan mereka teman satu kelas. Mereka lama bersahabat. Banyak kisah yang terdapat mereka lalui. Kisah kali ini tentang bersyukur. Ikuti kisah mereka yuk. Pada suatu pagi, Assalamualaikum, teriak Aisyah. Mail, teriak Aisyah. Siapa yang berteriak? Aisyah, baik. Waalaikumsalam anak-anak, jawab lagi Aisyah. Siapa yang jawab? Ya betul, ibu-ibu. Apakah Mail ada kek? Tanya Aisyah pada kakek Aisyah. Siapa yang bertanya kepada kakek Aisyah? Ya, ibu pintar sekali. Ada, Mail sedang mengganti baju. Tunggu sebentar ya, jawab kakek Aisyah. Siapa yang jawab? Ya.
tetapi kita untuk mempersiapkan langkah-langkah membentuk membaca secara lain. Apa-apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama sebelum membaca, dan yang kedua selama, dan yang ketiga sesudah. Nah, baiklah, sekarang kita akan membuatkan dua kelompok di ruangan ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan bekerja sama. Oke. Tunjukkan gambar. Tunjukkan gambar ini selama baru meminta anak, baru mendali, baru perkenalkan kosakata. Perkenalkan kosakata dulu ya. Baca dengan intonasi selama perkenalkan dulu, tunjukkan gambar, perkenalkan kosakata, baru menyuruh anak ya baca dengan intonasi, minta anak menirukan suara, mengendali pengetahuan siswa tadi, ajukan pertanyaan, baca dengan suara yang jelas. Ajukan pertanyaan, tentang cerita. Ajukan pertanyaan. Ya. Ini. Mengendali pengetahuan boleh sini. Ajukan pertanyaan dengan cara menggali menggali pertanyaan, baru ajukan pertanyaan prediksi. Ya, perkenalkan kosakata baru betul, perkenalkan kembali. Tunjukkan gambar, baca, ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan. Ini. Baca dengan suara yang jelas. Baca dengan suara yang jelas. Baca dengan jelas. Baru menggali terakhir. Minta anak. Ajukan prediksi. Kami dari kelompok Melati tentang langkah-langkah membaca secara nyaring. Sebelum kami tunjukkan sampul buku, minta anak menekan apa yang akan terjadi. 2. Perkenalkan judul buku, penulis, ilustrator, memperkenalkan kosakata baru. Selama tunjukkan gambar dalam buku. 2. Baca dengan intonasi, ekspresi, dan gerak yang menarik. Ajukan pertanyaan tentang cerita. Baca dengan suara yang jelas dan dapat didengar. Misalnya anak-anak harus membaca harus jelas. Sesudah, minta anak menirukan gerakan atau suara yang ada dalam cerita. Ajukan pertanyaan prediksi. Mengali pengetahuan lantar siswa tentang bacaan. Siapa yang dari kelompok 2? Ada yang mau bertanya? Ada. Ya, silakan Pak Din. Ya. Kosakata apa itu? Kosa, yang mana Pak Din? Yang di bawah itu. Yang di bawah tentang Mana? ini, perkenalkan kosakata. Kita Saya yang ini coba Ibu Junaida yang jawab. dari kelompok 2 tadi bertanya tentang kosakata. Kami kelompok 1 mencoba untuk menjelaskannya. Untuk kami kosakata itu adalah perbendaharaan kata-kata baru yang ada di dalam bacaan yang anak-anak kurang mengerti. Ya. Itu kosakata Pak dari Contohnya kelompok. apa, Bu? Contohnya. Misalnya berdengung. Kalau anak di kelas rendah kadang-kadang nggak tahu apa itu berdengung. Nah, itu contoh kata, kosakata, perbendaharaan kata-kata baru, berdengung. Jadi nanti kalau anak-anak bertanyakan berdengung, kita harus menjelaskan itu namanya kosakata Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar ingin menyampaikan langkah-langkah membaca secara nyaring yang sebelum
tunjukkan sampul buku, minta anak berkata apa yang akan terjadi. Kemudian perkenalkan judul buku, menulis, ilustrator, dan perkenalkan kosakata baru. Kemudian selama tunjukkan gambar dalam buku. Kemudian lanjut baca dengan intonasi, ekspresi, dan gerak yang menarik. Kemudian ajukan pertanyaan prediksi dan baca dengan suara yang jelas dan dapat didengar. Kemudian sesudah ajukan pertanyaan tentang cerita, minta anak menirukan gerakan ataupun suara yang ada dalam cerita dan mengenali pengetahuan latar siswa tentang bacaan. Kemudian dari kelompok 1 atau kelompok pelatih ada pertanyaan tentang apa langkah-langkah membaca secara nyanyi? Tidak ada. Kami semua udah jelas. Sudah jelas? Sudah jelas Bu, Bapak? Ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu. Jadi saya menerima mandat dari Kepala Sekolah SD Negeri Cerme yaitu untuk membahas tentang komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu merupakan perkumpulan atau sekumpulan yang di dalamnya mempunyai rancangan ataupun tujuan kinerja untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bagaimana caranya agar komunitas belajar kedepannya menjadi hasil belajar yang lebih baik bagi peserta anak-anak didik kita. Untuk komunitas belajar sekolah SD Negeri Cerme sudah lama terbentuk berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Cerme Kecamatan Taduraya Kabupaten Nagan Raya dengan nomor 427-037-KS-2023 tentang pembentukan komunitas belajar dalam sekolah dasar Negeri Cerme Kecamatan Taduraya Kabupaten Nagan Raya tahun 2023 ditetapkan di Cerme pada tanggal 3 Juli 2023. Kepala Sekolah Negeri Cerme Muhammad Idris SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak ibu semua, anak ibu yang hebat sudah siap untuk belajar? Nah, kalau sudah siap untuk belajar, kita akan berdoa dahulu sebelum kita belajar. Nah, coba semuanya tepuk jenius. Kemudian lagi kita akan menyanyikan sedikit lagu supaya kita riang gembira, hati kita tenang. Nah semuanya, tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, berputar-putar taman diputar, lung-lung-lung taman
Ibu Junaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pihak setelah kita melakukan sosialisasi ini tentang literasi, bagaimana perasaan Ibu dan apa yang telah Ibu dapatkan? Saya Yuraida, wali kelas 2 SD Negeri Conge. Sangat merasa senang, kemudian banyak ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran literasi ini. Sebagai bahan dalam saya menumbuhkan minat baca menurut saya di kelas 2. Dengan literasi ini, ternyata literasi ini banyak sekali banyak acuannya. Selain membaca, mendengar, juga berbicara, menulis, dan memecahkan masalah-masalah di dalam kehidupan sehari-hari anak murid saya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada teman saya, Ibu Nur Hasanah, yang membawa oleh-oleh dari bimbingan teknologi di Banda Aceh untuk kami yang di sekolah, yang sangat banyak manfaatnya bagi kami dalam berinteraksi dengan murid kami di kelas. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.